Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, Sahabat Medis ingin membahas mengenai SKB perawat dengan materi etik keperawatan. Dan beberapa soal yang akan kita bahas ini nanti adalah soal-soal yang sempat keluar di SKB CPNS tahun kemarin. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, jangan lupa untuk dukung terus channel Sahabat Medis dengan cara klik tombol like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pernyataan yang komprehensif dari bentuk dan tugas pelayanan dari profesi yang memberi tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan praktik di bidang profesinya, baik yang berhubungan dengan pasien, keluarga, masyarakat dan teman sejawat, profesi dan diri sendiri disebut A. Hukum keperawatan, B. Tanggung jawab keperawatan, C. Hak perawat, atau D. Kode etik keperawatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Kode etik keperawatan. Lanjut ke soal berikutnya. Etika profesi keperawatan merupakan alat untuk mengukur A. Perilaku moral dalam keperawatan, B. Tanggung jawab keperawatan, C. Kerja keras keperawatan, atau D. Tolak ukur pelayanan. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Perilaku moral dalam keperawatan. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan hak-hak perawat, kecuali A. Perawat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. B. Perawat berhak untuk mengembangkan diri melalui kemampuan spesialisasi sesuai dengan latar belakang pendidikannya. C. Perawat berhak untuk menolak keinginan pasien atau klien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta standar dan kode etik profesi. Atau D. Perawat mematuhi semua peraturan institusi yang bersangkutan. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Perawat mematuhi semua peraturan institusi yang bersangkutan, karena opsi D ini termasuk tanggung jawab perawat. Lanjut ke soal berikutnya. Mempunyai hak untuk mempertimbangkan dan menghargai asuhan keperawatan yang akan diterimanya merupakan hak dari A. Hak pasien, B. Hak dokter, C. Hak perawat, D. Hak rumah sakit. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Hak pasien. Lanjut ke soal berikutnya. Dokter memberikan bantuan dalam bentuk perlakuan atau pengobatan. Timbal baliknya, pasien diharapkan bekerja sama dengan mentaati anjuran dokter. Dalam model ini, dokter mengetahui apa yang terbaik bagi pasien, memegang apa yang diminati pasien, dan bebas dari prioritas yang lain. Model ini bersifat paternalistik atau sedikit lebih rendah, merupakan model hubungan secara A. Hubungan saling membantu, B. Hubungan timbal balik, C. Hubungan partisipasi mutual, atau D. Hubungan aktivitas pasivitas. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Hubungan saling membantu. Lanjut ke soal berikutnya. Suatu model di mana perawat dan dokter berperan aktif dan pasien berperan pasif. Model ini tepat untuk bayi, pasien koma, pasien dibius, dan pasien dalam keadaan darurat. Dokter berada pada posisi mengatur semuanya, merasa mempunyai kekuasaan dan identitas pasien kurang diperhatikan. Merupakan model dari A. Aktivitas pasivitas, B. Hubungan saling membantu,
C. Hubungan partisipasi mutual, atau D. Hubungan timbal balik. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Aktivitas pasivitas. Lanjut ke soal berikutnya. Ketentuan mengenai standar profesi dan hak klien ditetapkan dengan Peraturan Undang-Undang Kesehatan Nomor A. Nomor 23 Tahun 2000 Pasal 52, B. Nomor 23 Tahun 2001 Pasal 52, C. Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 52, atau D. Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 52. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 52. Lanjut ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan legalisasi keperawatan? A. Ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan keperawatan. B. Proses untuk menentukan potensi keperawatan. C. Kebijakan atau ketentuan keperawatan dalam melaksanakan tugas profesi. Atau D. Memberi izin kepada yang berwenang. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan keperawatan. Lanjut ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan sertifikasi? A. Ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban perawat. B. Merupakan proses untuk menentukan dan mempertahankan kompetensi keperawatan. C. Proses pengabsahan bahwa seorang perawat praktik pada area spesialisasi tertentu telah memenuhi standar minimal kompetensi. Atau D. Memberikan izin kepada seseorang yang memenuhi persyaratan oleh badan pemerintah yang berwenang. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Proses pengabsahan bahwa seorang perawat praktik pada area spesialisasi tertentu telah memenuhi standar minimal kompetensi. Lanjut ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan SIP? A. Bukti tulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia oleh Departemen Kesehatan. B. Bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melaksanakan praktek keperawatan di sarana pelayanan kesehatan. C. Bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat baik perorangan maupun kelompok. Atau D. Bukti untuk menjalankan pengobatan medis. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Bukti tulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia oleh Departemen Kesehatan. Lanjut ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan SIK? A. Bukti tulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia oleh Departemen Kesehatan. B. Bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktek keperawatan di sarana pelayanan kesehatan. C. Bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktek keperawatan baik perorangan maupun kelompok. Atau D. Bukti untuk menjalankan pengobatan medis. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktek keperawatan di sarana pelayanan kesehatan. Lanjut ke soal berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan SIPP? A. Bukti tulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di wilayah Indonesia oleh Departemen Kesehatan. B. Bukti tertulis yang diberikan perawat
untuk melakukan praktek keperawatan di sarana pelayanan kesehatan. C. Bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perorangan maupun kelompok. Atau D. Bukti untuk menjalankan pengobatan medis. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perorangan maupun kelompok. Lanjut ke soal berikutnya. Organisasi yang berwenang mengeluarkan SIP, SIK, dan SIPP adalah A. PPNI Provinsi, B. PPNI Kabupaten, C. PPNI Pusat, atau D. Dinkes setempat. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Dinkes setempat. Lanjut ke soal berikutnya. Kemenkes nomor 647 tahun 2000 mengatur tentang A. Registrasi keperawatan, B. Registrasi, C. Legislasi, atau D. Akreditasi. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Registrasi keperawatan. Lanjut ke soal berikutnya. Akreditasi stikes dilakukan oleh A. Diknakes, B. Dinkes, C. Dikti, atau D. Menkes. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Menkes. Sedangkan untuk akreditasi program D3 keperawatan itu dilakukan oleh Diknakes. Sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi ujian SKB nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.